Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. pokok bahasan kali ini yaitu inhibitor dan kinetika enzim. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Materi singkat. Enzim merupakan salah satu biomolekul yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan. Salah satu fungsi dari enzim adalah sebagai katalisator pada reaksi-reaksi kimia. Katalisator sendiri merupakan zat yang bersifat katalitis, zat yang dapat meningkatkan lajur dari reaksi. Fungsi ini tentu dapat berjalan melalui suatu proses kinetika enzim. Kinetika enzim sendiri merupakan suatu proses yang terjadi pada enzim pada saat ia mengikat substrat dan mengubahnya menjadi suatu produk. Ketika enzim juga dapat berfungsi sebagai penentu perbandingan antara jumlah substrat dengan enzim yang sesuai agar mendapat kinerja enzim yang paling optimal. Reaksi enzim, di mana enzim ditambah substrat menghasilkan kompleks enzim substrat, juga menghasilkan enzim dan produk. Analisis kuantitatif kinetika reaksi enzim dapat dilakukan dengan dua azas pendekatan: azas keseimbangan menurut Michaelis-Menten dan azas teori keadaan tunak steady state theory menurut Pring-Saldan. Proses inhibasi enzim, hambatan yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible inhibitor, yaitu golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Suatu contoh dari penghambat tidak dapat balik adalah senyawa disoprofil fluorosfosfat atau DFP yang menghambat enzim asetyleinsterase yang penting dalam transmisi impuls syaraf. Hambatan yang bekerja secara dapat balik atau reversible inhibitor terbagi menjadi 3. Pertama, hambatan kompetitif atau competitive inhibition. Yang kedua, hambatan non-kompetitif atau non-competitive inhibition. Dan yang ketiga, hambatan uncompetitive. Pembahasan. Hambatan kompetitif atau competitive inhibition. Suatu penghambat kompetitif berlomba dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Ciri penghambat kompetitif adalah penghambatan ini dapat dibalikkan atau diatasi hanya dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Sebagai contoh, jika suatu enzim 50% dihambat pada konsentrasi tertentu dari substrat dan penghambat kompetitif, dapangi persen penghambat dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Penghambat kompetitif biasanya menyerupai substrat normal pada struktur 3 dimensinya. Karena persamaan ini, penghambat kompetitif menipu enzim untuk berikatan dengannya. Sebenarnya, penghambat kompetitif dapat dianalisa secara kuantitatif oleh teori Michaelis-Menten. Akan tetapi, penghambat tidak dapat dikatalis oleh enzim untuk menghasilkan produk yang baru. Pengaruh inhibitor kompetitif ini tidak tergantung pada konsentrasi inhibitor saja, tetapi juga pada konsentrasi substrat. Pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Hambatan non-kompetitif atau non-competitive inhibition
inhibition. Pada penghambatan non-kompetitif, penghambat berikatan dengan sisi enzim selain sisi tempat substrat berikatan, mengubah konformasi molekul enzim sehingga mengakibatkan inaktivasi balik sisi katalik. Penghambatan non-kompetitif berikatan secara dapat balik pada kedua molekul enzim dan kompleks ES, membentuk kompleks EI dan ESI yang tidak aktif. Hambatan tidak baik ini atau non-competitive inhibition tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi substrat dan inhibitor yang melakukannya. Disebut inhibitor tidak bersaing. Dalam hal ini, inhibitor dapat bergabung dengan enzim pada suatu bagian enzim di luar bagian aktif. Hambatan non-kompetitif ini dapat pula diketahui grafik yang menggambarkan hubungan antara V dengan S atau hubungan antara 1/V dengan 1/S. Hambatan unkompetitif. Pada inhibisi unkompetitif, inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas namun hanya dapat dengan kompleks ES, kompleks EIS yang terbentuk kemudian menjadi tidak aktif. Jenis inhibisi ini sangat jarang namun dapat terjadi pada enzim-enzim multimerik. Kesimpulan: terdapat dua proses inhibisi, yaitu inhibitor reversibel atau dapat balik dan inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik, di mana terdapat juga inhibitor non-kompetitif dan inhibitor kompetitif yang masing-masing proses inhibisinya telah dibahas di atas. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu jika suatu substrat berikatan dengan enzim, maka keadaan transisi substrat memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Jika berikatan dengan enzim katalis dibandingkan energi aktivasinya dalam keadaan transisi yang tidak berikatan dengan enzim. Pengaruh substrat terdapat kecepatan reaksi adalah pada konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi, akan tetapi pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Keadaan ini telah diterangkan oleh Michaelis-Menten yang telah dibahas di atas. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.